Salam Sekapsa Bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10 semester 1 hari ini, kita akan membahas tentang notasi algoritma. Notasi algoritma adalah bentuk penulisan algoritma yang dibagi menjadi 3. Di antaranya adalah notasi deskriptif, notasi pseudocode, dan flowchart. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Pelajar Sekapsa, pada video yang lalu, Bapak telah menerangkan tentang definisi dari algoritma pemrograman, yang mana algoritma juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai contohnya. Nah, pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang algoritma. Di sini, materi utamanya adalah notasi algoritma. Nah, sebelumnya kita review dulu. Algoritma itu apa sih? Masih ingat kan? Nah, definisi singkatnya, algoritma adalah langkah-langkah atau tahapan penyelesaian suatu masalah. Nah, langkah-langkah dan tahapan yang diambil adalah langkah-langkah yang logik atau yang masuk akal. Kemudian, tahapan yang seperti apa? Tahapan yang efektif dan efisien. Notasi algoritma. Notasi algoritma adalah hal dasar yang harus diketahui oleh setiap orang yang membangun sebuah program. Karena dalam notasi algoritma itulah terdapat kerangka suatu program yang akan dibangun. Jadi, secara garis besarnya atau pengertian yang mudah kita pahami adalah sebagai grand design, mendesain sebuah program. Nah, notasi penulisan algoritma. Notasi penulisan algoritma dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah notasi deskriptif, yang kedua adalah notasi pseudocode, kemudian yang ketiga adalah flowchart. Nah, pada video kali ini kita akan membahas masing-masing notasi ini, baik yang deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Nah, notasi deskriptif. Notasi deskriptif adalah notasi algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif atau juga yang disebut dengan notasi alami. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Ada 3 bagian utama dari notasi deskriptif. Di antaranya adalah yang pertama adalah bagian judul, yang kedua adalah bagian deklarasi, dan yang ketiga adalah bagian deskriptif. Untuk lebih jelasnya akan kita jelaskan pada contoh penggunaan notasi deskriptif. Nah, berikut ini ada sebuah contoh untuk menghitung luas lingkaran. Bagaimana algoritmanya? Algoritmanya untuk menghitung luas lingkaran dengan menggunakan notasi deskriptif adalah sebagai berikut. Nah, menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Algoritma menerima masukan jari-jari lingkaran, menghitung luasnya, lalu mencetak luasnya ke piranti keluaran. Bagian ini dinamakan bagian judul. Kemudian, bagian deklarasi. Bagian deklarasi biasanya berisi variabel dan tipe data. Contohnya seperti ini. Variabelnya adalah jari-jari, luas, dan pi. Kemudian tipe datanya adalah real, dan ini adalah konstanta atau nilainya tetap 3,14. Nah,
Kemudian bagian deskripsi. Bagian deskripsi adalah menerangkan tentang proses pengerjaannya atau proses eksekusi programnya ya. Prosesnya bagaimana? Yang pertama, membaca inputan jari-jari, ya, kemudian menghitung luas dengan cara mengalihkan pi dengan jari-jari. Ya. Kemudian setelah dilakukan proses perkalian ini, akan ditampilkan luas lingkaran ke layar. Nah, sampai di sini selesai. Bagaimana? Mudah bukan untuk difahami untuk contoh notasi deskriptif? Baik. Untuk tugas yang pertama atau tugas nomor 1. Tuliskan algoritma untuk menghitung luas trapesium dengan notasi deskriptif. Bapak yakin pada saat kalian di sekolah menengah tingkat pertama dan di SD pasti sudah terbiasa untuk menghitung luas trapesium dan bangun-bangun lainnya ya. Baik, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang notasi pseudocode. Notasi pseudocode adalah penulisan notasi algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pada umumnya, notasi pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dimengerti secara umum dan juga lebih ringkas penulisannya. Nah, pada notasi pseudocode tidak ada aturan tertentu yang resmi. Struktur penulisan algoritma dengan notasi pseudocode secara umum sama dengan penulisan di notasi deskriptif. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya sebagai berikut. Sebelumnya, contoh untuk notasi deskriptif, penulisannya seperti ini kan tadi. Nah, terus untuk notasi pseudocode seperti apa penulisannya? Penulisannya seperti ini. Nah, di bagian atas sama seperti deskriptif ya. Kita beri judul dulu, algoritma luas lingkaran. Selanjutnya kita masukkan nilai variabel konstantanya di sini pi. Kemudian kita masukkan inputan. Inputan di sini adalah jari-jari. Kemudian kita masukkan proses ya, proses perhitungannya, yaitu pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Nah, kemudian ada bagian output. Nah, output di sini adalah menampilkan hasil proses dari perhitungan. Sampai di sini mudah difahami bukan? Nah, coba step by step dipahami untuk yang notasi pseudocode. Nah, selanjutnya tugas nomor 2. Tugas nomor 2, tuliskan algoritma perhitungan luas trapesium dengan notasi pseudocode. Jadi sama ya. Trapesium hanya menggunakan notasi pseudocode. Baik, kita masuk ke notasi selanjutnya. Notasi selanjutnya adalah flowchart. Bapak yakin untuk istilah flowchart kalian semuanya sudah pernah membuatnya, terutama untuk membuat struktur organisasi dan lain sebagainya biasanya menggunakan flowchart ya, diagram atau bagan. Nah, flowchart merupakan penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart adalah bagan yang memperlihatkan tahapan dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Ilustrasi dinyatakan dengan simbol-simbol yang standarnya dikeluarkan oleh ANSI dan ISO. Ini adalah lembaga-lembaga yang mengeluarkan standar-standar internasional ya. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan simbol-simbol pada flowchart. Nah, selanjutnya simbol flowchart. Nah,
simbol-simbol yang digunakan untuk flowchart diantaranya adalah yang pertama, perhatikan. Nah, simbol yang pertama ini dinamakan terminator. Terminator fungsinya untuk permulaan dan akhir program. Biasanya kalau kita menuliskan diawali dengan mulai dan selesai, atau start dan end. Nah, selanjutnya adalah simbol garis alir. Nah, simbol garis alir fungsinya adalah untuk mengarahkan aliran program atau menentukan arah aliran program. Baik itu ke bawah, ke samping, atau mungkin kembali. Itu menggunakan garis alir. Nah, simbol selanjutnya adalah preparation. Nah, preparation adalah simbol yang berfungsi untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Inisialisasi ini sama saja dengan deklarasi variabel atau pemberian nilai awal atau nilai konstanta seperti yang tadi dicontohkan dalam perhitungan luas lingkaran. Nah, jadi sesuai dengan contoh yang tadi, untuk pi dan jari-jari itu dimasukkan di dalam simbol preparation. Baik, simbol selanjutnya adalah simbol proses. Nah, simbol proses digunakan untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Nah, pada saat kita mengerjakan algoritma menghitung luas lingkaran tadi, ada rumus untuk menghitung luasnya. Nah, rumus untuk menghitung luas lingkaran tadi itu ditempatkan pada bagian proses. Nah, simbol selanjutnya adalah input atau output data. Nah, fungsinya adalah untuk proses input dan output data. Ya, jadi pada saat kita menginputkan jari-jari, dimasukkan di sini inputannya, berapa jari-jarinya, seperti itu ya. Kemudian setelah proses perhitungan dari proses ini tadi, hasilnya berapa, luasnya kita tampilkan di sini. Ya, seperti itu. Nah, simbol selanjutnya adalah predefined process. Nah, simbol predefined process digunakan untuk permulaan dari subprogram. Nah, biasanya kalau kita membuat program yang alurnya lumayan kompleks, nah itu biasanya kita membuatkan permulaan program di dalam program atau dikenal dengan subprogram. Ya. Simbol selanjutnya adalah decision. Nah, decision fungsinya untuk perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Sebagai contoh, penggunaan dari simbol ini, jika siswa nilainya kurang dari 75, maka siswa harus remedi. Namun, jika siswa nilainya lebih dari 75, maka siswa dinyatakan lulus. Nah, itulah contoh untuk penggunaan dari simbol decision. Nah, simbol selanjutnya adalah on-page connector. Ya. On-page connector adalah simbol yang berfungsi untuk penghubung bagian-bagian flowchart. Nah, biasanya kalau flowchartnya itu programnya itu panjang, nah untuk menghubungkan antara satu flowchart dengan flowchart yang lainnya, ya bagian-bagian lainnya itu menggunakan on-page connector. Oke. Selanjutnya adalah simbol off-page connector. Nah, on-page connector dan off connector ini biasanya jadi satu. Yang satu untuk menghubungkan, yang satu adalah untuk penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Ya. Seperti itu. Dari sini semoga paham ya. Ya. Nanti kalau belum paham diulang-ulang lagi videonya biar lebih paham, ya.
Baik, begini contohnya. Kita perhatikan, contoh untuk penulisan notasi deskriptif tadi seperti ini. Kemudian untuk penulisan pseudocode tadi seperti ini. Nah, untuk contoh notasi flowchart seperti apa? Nah, notasi flowchart penulisannya nanti seperti ini, ya. Ini tadi adalah terminator, kemudian ini tadi adalah untuk masukan atau input, ya. Kemudian bagian ini tadi adalah bagian proses, dan ini juga adalah proses, ya. Kemudian bagian ini adalah output. Nah, setelah didapatkan output, hasilnya selesai. Nah, begitulah penjelasan untuk notasi deskriptif, notasi pseudocode, dan notasi flowchart. Untuk tugas yang nomor 3, tuliskan algoritma untuk menghitung luas trapesium dengan notasi flowchart. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah difahami. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai notasi algoritma. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.